Bab 3621. Jika Jack pernah melihatnya lagi, dia benar-benar akan mati. Dengan mengingat hal itu, pria itu mengertakkan gigi dan menegakkan tubuhnya, menjamin, "Tuan, jangan khawatir. Saya akan tersesat sekarang." Setelah dia mengatakan itu, dia bahkan tidak berbalik saat dia pergi dengan tergesa-gesa. Itu menjadi jauh lebih tenang di sekitar mereka karena semua orang saling bertukar pandang khawatir, takut mereka akan menjadi sasaran selanjutnya. Jack berkata dengan dingin, "Kalian semua seharusnya senang karena kita tidak bisa bertarung di sini, atau kalian semua akan mati." Mereka semua bergosip tentang siapa yang baru saja mengejek Jack. Mereka telah berbicara buruk tentang Jack sehingga Jack jujur tentang apa yang dikatakannya. Jika mereka berada di Chaos City, tidak satu pun dari mereka yang bisa melarikan diri. Setiap orang menjadi lebih tenang. Kebanyakan dari mereka tidak berani menatap tatapan Jack. Itu adalah kekuatan yang kuat. Jack mengabaikan mereka sambil menatap Jimmy. Dia dengan cepat tiba di depan Jimmy. Dia mengulurkan tangan dan berkata kepada Jimmy, "Kamu telah kehilangan 40 juta kristal roh. Tentunya kamu tidak akan mengingkari kata-katamu." Saat dia mengatakan itu, semua orang mendapatkan kembali minat mereka saat mereka melihat ke atas. Semua yang baru saja terjadi mengejutkan semua orang sehingga mereka lupa tentang taruhannya. Mereka masih ingat ketika Jack pertama kali mengungkit taruhan itu. Jack terdengar gila bagi semua orang di sana. Sungguh luar biasa jika Jack bisa mengopar, tetapi Jack bahkan ingin bersaing untuk melihat siapa yang lebih cepat. Sepertinya mereka yang gila. Jack benar-benar kuat. Dia bertaruh melawan Jimmy karena dia percaya diri. Keyakinannya telah terbukti benar. Jimmy kalah total karena dia membutuhkan setengah jam, sedangkan Jack bahkan tidak lebih dari 5 menit. Sudah jelas siapa yang lebih kuat. Saat itu, ekspresi Jimmy benar-benar gelap. Dia menatap wajah Jack seolah mencoba melihat ke dalam pikiran Jack. Sayangnya, dia tidak bisa melihat apa-apa. Dia mengepalkan tinjunya dan mengatupkan bibirnya. Dia tidak bahagia, tapi Jack benar-benar lebih kuat darinya. Meskipun dia tidak mau menerima kenyataan itu, tidak ada yang bisa dia lakukan. Jack tersenyum jijik ketika Jimmy menatapnya dengan marah, "Apakah kamu benar-benar akan melanggar kata-katamu?" Jimmy bahkan marah pada saat itu. Dia mengatupkan giginya dan berkata, "Siapa bilang aku akan melakukan itu? Aku hanya berpikir kamu curang." Setelah dia mengatakan itu, dia mengeluarkan 4 keping emas ungu dan melemparkannya ke tangan Jack. Jack mengangkat alis, berkata dengan dingin, "Menipu. Apakah kamu masih berencana menghinaku?" Bab 3622. Jimmy menyipitkan matanya dan mengatupkan giginya saat dia menatap Jack. Dia membenci pria itu. Jika Jack hanya seorang idiot yang membual, dia mungkin marah pada apa yang dikatakan Jack, tetapi dia tidak akan terlalu membenci pria itu. Tidak heran pria itu berbicara begitu ceroboh, sama sekali tidak peduli tentang benua Swelling Tide. Cass adalah seseorang yang tidak bisa tersinggung di mata orang lain, tapi dia tidak peduli sama sekali. Segala sesuatu yang membuatnya bingung segera menjadi jelas saat dia melihat betapa kuatnya orang itu. Dia bukan idiot dan tidak sengaja mengganggu mereka. Dia benar-benar tidak peduli dengan Cass, dan benar-benar tidak peduli dengan balas dendam apapun dari benua Swelling Tide. Jimmy menarik napas dalam-dalam dan matanya sedikit bergetar. Dia mulai menyesali banyak hal. Jika Cass melihat kemampuan orang itu, Cass mungkin akan menyesal melawan orang itu juga. Semua orang tahu bagaimana benua Swelling Tide bertindak, tetapi mereka bukan orang bodoh. Mereka masih menahan diri saat menghadapi seseorang yang benar-benar kuat. Lagi pula, yang kuat tidak boleh tersinggung. Jika yang kuat benar-benar ingin melawan, itu akan menyebabkan kerugian yang cukup banyak. Lagi pula, tidak mudah membunuh seseorang yang sekuat itu, terutama di Cloud City. Dia mengatupkan giginya, menatap Jack dengan sedikit tekad. Mereka harus membunuh Jack. Jika mereka tahu seberapa kuat Jack, mereka tidak akan pernah menyinggung Jack. Namun, karena mereka sudah melakukannya, mereka tidak dapat membiarkan Jack hidup. Kalau tidak, itu akan berbahaya bagi benua Swelling Tide di masa depan. "Kamu curang dan aku jatuh cinta. Apakah kamu benar-benar miskin? Untuk 40 juta kristal roh, kamu meninggalkan harga dirimu sebagai seseorang yang kuat." Jimmy memelototi Jack. Jack mengangkat alis sambil tersenyum jengkel, "Aku curang.
Jimmy mengangguk, kamu hanya menyalakan 2 kristal untuk kecocokan. Dengan keahlianmu, bagaimana mungkin kamu hanya cocok 20%? Kamu berbohong kepada siapa? Kata-kata itu berfungsi sebagai pengingat bagi semua orang. Itu benar, semua orang mengejek Jack karena Jack hanya punya 2 kristal untuk menyala. Itu adalah hasil dari prajurit yang sangat rata-rata. Meskipun kecocokan tidak secara langsung diterjemahkan menjadi keterampilan, itu masih merupakan bagian dari bakat seseorang. Tingkat kecocokan yang begitu rendah berarti bakat seseorang tidak bagus. Jika bakat mereka tidak hebat, tidak mungkin mereka sekuat itu. Karena apa yang terjadi, setiap orang mendapat kesan bahwa Jack adalah seorang pembual dan orang gila. Jimmy melanjutkan, saya tidak menderita amnesia. Saya tidak akan melupakan bagaimana kinerja Anda di atas batu. Hanya untuk menang, Anda benar-benar tidak peduli metode apa yang Anda gunakan. Pikiran Jimmy bekerja sangat cepat, langsung menggambarkan Jack sebagai pria hina yang tidak memiliki harga diri dalam hal mendapatkan kristal roh. Pada saat itu, beberapa orang mulai memandang Jack dengan jijik. Mereka benar-benar takut akan kekuatannya dan pasti tidak berani melawan Jack, tetapi bertindak tanpa malu seperti itu pasti membuat mereka memandang rendah dia. Jack tidak peduli apa yang dipikirkan orang lain tentang hal itu, tetapi dia tidak akan tinggal diam karena dia difitnah seperti itu. Rudy juga sangat marah. Dia bergegas dan berteriak, siapa yang peduli dengan kristal roh itu? Itu hanya 40 juta kristal roh. Kamu pikir itu adalah kekayaan yang luar biasa, tapi itu bukan apa-apa bagi kami. Kamu pikir kamu siapa? Apakah kamu benar-benar berpikir kami akan melakukannya? Berusaha keras untuk menipumu hanya untuk jumlah kecil itu. Jimmy menyipitkan matanya, menatap Rudy dengan amarah dan kebencian. Keduanya tampak seperti akan bertarung kapan saja. Jimmy melotot dan berkata, apakah aku salah? Kamu sudah panik sekarang. Kamu sudah merasa bersalah. Bab 3623. Bagaimana apanya? Rudy menggertakkan giginya, kamu sama sekali tidak masuk akal. Kamu berbicara seperti kami menipu kamu. Katakan padaku, bagaimana seluruh konflik ini dimulai? Apakah kita yang mencoba memotong antrian? Apakah kita orangnya? Siapa yang menantangmu dulu? Jimmy membalas, kami yang memotong antrean. Jadi apa? Apakah saya yang menyebutkan taruhannya? Anda, Rudy hampir menggigit lidahnya karena marah. Jack mengulurkan tangan dan menarik Rudy kembali. Tidak ada alasan untuk bertarung seperti itu. Sebenarnya, itu masih sangat gaduh di mana-mana kecuali di mana mereka berada karena sangat sunyi karena pertarungan. Jack menarik napas dalam-dalam dan memasang ekspresi tenang. Kata-kata Jimmy tidak sopan. Jimmy hanya mencoba untuk menuduh Jack. Tanpa memperhatikan kebenaran, prajurit manapun yang tidak setenang dirinya mungkin akan marah saat itu. Namun, Jack tidak pernah menunjukkan emosi apapun sepanjang waktu. Tidak peduli apa yang dikatakan Jimmy, Jack tidak peduli. Nada suara Jack tenang, kamu tidak layak. Itu hanya 3 kata, tapi 3 kata itu saja sudah berhasil membersihkan sebagian besar namanya. Itu benar, sesederhana itu. Jimmy tidak layak. Dia pikir dia siapa. Keduanya belum saling bertarung, tapi sudah jelas siapa yang lebih kuat setelah Killing Illusion Array. Jack pasti bisa menginjak-injak Jimmy. Bahkan jika Jimmy menggunakan kekuatan penuhnya, Jimmy tidak bisa berbuat apa-apa pada Jack. Ada jurang pemisah yang terlalu besar di antara mereka. Seseorang setingkat Jack sama sekali tidak peduli dengan 40 juta kristal roh. Dia juga tidak perlu mengelabui prajurit yang lebih lemah darinya. Jack telah membangunkan semua orang. Wajah Jimmy tampak sangat gelap. Hatinya terasa seperti terbakar. Tidak peduli apa yang dia katakan, itu tidak akan mengubah perbedaan kekuatan mereka. Kekuatan adalah hal yang paling meyakinkan. Seluruh tubuh Jimmy gemetar karena marah, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Ada celah yang tidak dapat diatasi di antara mereka yang tidak bisa ditutupi oleh kata-kata sebanyak apapun. Jack mencibir, aku bertarung melawanmu sehingga kamu akan merasakan betapa buruknya saat kamu kalah. Aku ingin menunjukkan betapa lucunya tindakanmu di mataku. Tinju Jimmy terkepal erat sambil gemetar. Bibirnya mengerucut, tidak bisa berkata apa-apa. Semakin dia bertingkah seperti itu, semakin geli Jack, ingat perjanjian kita. Aku akan menunggumu di medan perang kabut. Aku percaya kamu tidak akan menentang kata-katamu.
Jack memandang Jimmy untuk terakhir kalinya sebelum membawa Rudy ke Cloud Valley, tidak lagi melirik Jimmy. Melihat Jack pergi, semua orang terdiam. Mata Jimmy membelalak saat dia menggertakkan giginya karena benci. Orang itu berkata dia akan menunggu di medan perang kabut yang dia harap mereka tidak akan kembali pada kata-kata mereka. Apa maksud orang itu? Jelas orang itu ingin membunuhnya. Kamu tidak akan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Kamu lebih kuat dariku, tetapi apakah kamu lebih kuat dari semua orang dari benua Swelling Tide? Bab 3624. Kemarahan Jimmy sudah mencapai batasnya. Dia tidak suka diancam, tapi dia tidak berdaya di depan seseorang yang begitu kuat. Berbagai emosi menguasainya, dan itu semua disebabkan oleh pria itu. Dia akan membuat orang itu membayar. Dia tidak akan membiarkan pria itu terus pamer di depannya. Berbagai plot jahat muncul di benaknya. Dia sudah tahu bagaimana dia akan memberitahu Cass tentang segalanya. Jika Jack tahu apa yang dipikirkan Jimmy, Jack pasti akan menyemangati Jimmy. Persis seperti yang diinginkan Jack. Jack ingin para ahli dari benua Swelling Tide semuanya muncul di medan perang kabut. Dia ingin meninggalkan kesan mendalam pada mereka sehingga setiap prajurit di sana akan gemetar saat melihatnya. Dia harus teliti. Hanya ketika mereka benar-benar merasakan sakitnya, mereka akan berhenti mencoba membuatnya bermasalah. Itu adalah sesuatu yang dia pelajari di dunia berputar. Mengingat hal itu, Jack menyeringai. Sejak Cass menantangnya, dendamnya terhadap benua Swelling Tide telah dimulai. Pintu masuk ke Cloud Valley diselimuti oleh cahaya yang bersinar dan cerah. Melihat sekeliling, tidak ada apa-apa kecuali cahaya itu. Hanya satu dengan pas masuk lembah yang bisa masuk. Jack menatap Rudy. Meskipun tidak ada yang menyadarinya, dia menarik Rudy ke biji mustard lagi. Mereka benar-benar diselimuti cahaya, kemanapun mereka pergi ada lampu dengan berbagai warna. Tanahnya juga tidak rata. Setiap langkah yang diambilnya terasa seperti akan jatuh kapan saja. Jack mengulurkan tangan untuk merasakan sekelilingnya. Dia bahkan bisa merasakan gelombang energi beredar di sekitar jari-jarinya. Udara dipenuhi dengan berbagai bentuk energi. Energinya sangat murni, dibentuk oleh hukum alam di sekitar mereka. Itu adalah kekuatan hukum dunia. Untuk memadatkan avatar dunia, dia perlu menyerap semua kekuatan itu ke dalam tubuhnya, mengendalikan energi itu dan mengumpulkannya di sekitar intinya. Dia perlu mengendalikan energi dan mengukir segel di sekitar intinya dengan itu. Tahap pertama dari avatar dunia membutuhkan 96 segel. Jack menarik napas dalam-dalam saat dia mulai membentuk segel. Sebuah soul burst ring muncul di depan Jack. Energi yang dibentuk oleh hukum dunia tidak akan mengalir ke dalam tubuhnya. Dia perlu mengendalikannya sendiri, perlahan-lahan menariknya masuk. Soul burst ring perlahan mengembang di udara, dengan cepat menjadi 10 meter lebarnya. Cincin masif itu mengelilingi banyak energi yang dibentuk oleh hukum. Jack fokus pada dirinya sendiri, menggunakan soul burst ring untuk menyerap energi secara perlahan ke dalam tubuhnya. Retakan. Jack merasa tulangnya retak. Energinya tidak berbentuk, tetapi terasa padat dan berat saat masuk ke tubuhnya. Perlahan-lahan mencapai dadanya, dan Jack merasa seperti ada batu besar yang menekan tulangnya. Tulangnya tidak bisa menahan beban dan mulai mengeluarkan suara retakan. Rasa sakit melonjak melalui tubuhnya. Jack mengatupkan giginya, segera mengedarkan energi sejatinya untuk mendorong sedikit energi keluar. Tubuhnya memiliki batasnya. Dia tidak bisa menyerap terlalu banyak sekaligus. Energi seukuran kepalan tangan telah dipadatkan menjadi seukuran kuku. Dia tidak bisa serakah. Energi itu dengan hati-hati dipindahkan ke intinya oleh Jack. Jack segera mengaktifkan semua energi sejatinya untuk mengukir rune ke intinya. Semua prajurit yang memasuki Cloud Valley akan memasuki ruang yang terisolasi. Mereka tidak akan dapat melihat atau mengganggu satu sama lain. Pada saat itu, Cass mengatupkan giginya saat dia perlahan memindahkan energi ke dalam tubuhnya. Dia hanya menggunakan teknik peringkat Dewa Pamungkas. Dia bisa mengendalikan energi jauh lebih sedikit daripada Jack. Jack bisa mengendalikan energi seukuran kepalan tangan, tapi Cass hanya bisa mengatur ukuran kuku. Bab 3625. Meski begitu, dia masih merasa energinya sangat berat dan sulit dikendalikan. Ketika dia mengukir segel, dia sangat lelah hingga berkeringat. Tidak peduli apa avatar dunia itu, mereka masih perlu mengukir 96 segel. Pada saat itu,
Cass sudah mengukir 13. 13 segel itu memiliki banyak kekurangan, tapi Cass tidak lagi peduli tentang itu. Dia ingin fokus mengukir semuanya terlebih dahulu. Avatar dunia memiliki poin unik untuk itu. Meskipun 96 segel perlu diukir, hanya 57 yang perlu menggunakan avatar dunia. Tentu saja, semakin sempurna segelnya, semakin kuat avatar dunianya. Namun, Cass tidak lagi peduli seberapa sempurna segelnya. Selama dia bisa memastikan bahwa 57 segel bisa jadi, itu sudah cukup mengesankan. Dia sama sekali tidak tahu apa yang terjadi di luar. Apakah kamu tidak masuk? Seorang pria berjubah hitam dari benua Swelling Tide menatap Jimmy dan berkata. Pria itu mungkin dari dunia yang sama, tapi dia bukan tandingan Jimmy dan yang lainnya. Dia hanyalah seorang murid dalam dari klan kelas suci. Jimmy termasuk di antara murid terpilih yang berperingkat lebih tinggi. Keduanya seperti pejabat dan orang biasa. Jimmy menarik napas dalam-dalam. Jack sudah memasuki Cloud Valley selama 2 jam. Jimmy seharusnya memasuki Cloud Valley juga karena dia memiliki izin masuk. Namun, Jimmy berdiri di tempat, tidak bergerak saat dia melihat tepat ke pintu masuk Cloud Valley, tenggelam dalam pikirannya. Pria berjubah hitam itu merasa ada yang tidak beres dengan Jimmy. Dia ingin menjilat tetapi khawatir dia akan mengatakan hal yang salah. Jimmy mengangkat alis dan berkata, aku menunggu Cass keluar agar kita bisa mengatur masa depan. Mereka tidak bisa membiarkan orang itu pergi. Orang itu akan membawa bencana bagi mereka. Jack tidak hanya mempermalukan Jimmy tetapi juga mengancam Jimmy. Dengan keterampilan Jack, mereka tidak bisa melepaskannya dengan mudah. Mereka harus membunuh Jack agar tidak terjadi bencana. Pria berjubah hitam itu menarik napas dalam-dalam, merasakan ekspresi Jimmy yang sangat menakutkan saat itu. Jimmy tampak seperti setan yang baru saja merangkak keluar dari neraka, dan sedang menunggu mangsanya. Sebentar, bantu aku menyebarkan berita. Cobalah untuk mendapatkan murid yang lebih kuat. Jika mereka tidak memiliki sesuatu yang penting, minta mereka untuk bergegas. Kita tidak bisa melepaskan orang itu, dia terlalu berbahaya. Pria berjubah hitam itu mengangguk dengan penuh semangat. Dia menyadari betapa seriusnya situasinya juga. Jack seperti bom waktu di mata Swelling Tide kontinen. Setelah mendapat perintah, dia tidak ragu sama sekali saat mengumpulkan orang-orang mereka untuk menyebarkan berita. Jimmy tetap berdiri di tempatnya. Jimmy melihat ke pintu masuk dan bergumam pada dirinya sendiri, siapa kamu? Tidak mungkin kamu adalah seseorang yang tidak dikenal. Aku pasti akan menemukan siapa kamu. Kamu melawan Swelling Tide kontinen, kamu harus membayar harganya. Jack menarik napas dalam-dalam. Setelah bekerja keras selama 2 jam, dia berhasil mengukir 3 segel. Itu sangat sulit. Bab 3626. Setiap segel terdiri dari lebih dari 100 pukulan. Jack perlu mengontrol energi dan perlahan mengukirnya struk demi struk sambil memastikan tidak ada yang tertinggal di tengah. Waktu perlahan berlalu, dan setelah 6 jam, Jack hanya berhasil mengukir 10 segel. Itu terlalu lambat. Untuk sampai ke tahap pertama, dia membutuhkan 96 segel, dan dengan hanya 10 segel yang diukir, dia berjarak 86 meterai. Dia merasa seperti baru saja mengambil satu langkah dalam perjalanan panjang. Dia diperbolehkan membuat kesalahan dengan segel selama dia bisa memastikan bahwa 57 dari mereka bisa bekerja dengan baik, tapi dia tidak ingin ada kesalahan. Semua orang tidak dapat menyadarinya ketika mereka melakukan kesalahan karena mereka tidak memiliki pengalaman mengukir segel, kecuali Jack. Berbeda, dia memiliki ingatannya yang terserap, dan kedua pahlawan itu adalah eksistensi teratas dari dunia kelas 1. Mereka benar-benar berdiri di puncak dan telah membentuk ke-9 tahap avatar dunia mereka. Dengan begitu banyak pengalaman, akan sia-sia jika Jack melakukan kesalahan. Itu datang ke hari ke-6, dan Cass akhirnya berhasil membentuk tahap pertama dari avatar dunianya. Meskipun dia berhasil mengukir 96 segel, dia hampir tidak bisa puas dengan 57 segel yang masih berfungsi. Meskipun demikian, dia cukup puas. Selain itu, dia sudah berada di batas kemampuannya. Mengontrol energi yang berasal dari hukum itu tidaklah mudah. Dia membutuhkan energi yang kuat dari dirinya sendiri untuk mengendalikannya. Saat dia meninggalkan Cloud Valley, energi di tubuhnya sudah habis. Pada saat itu, dia merasa benar-benar lemah saat langkahnya goyah,
harus berhenti setelah setiap langkah hanya untuk mengatur napas. Dia tampak seperti jatuh sakit parah. Namun, seburuk apapun kondisi fisiknya, tidak bisa mempengaruhi mood baiknya. Tidak peduli apa, dia berhasil membentuk avatar dunia, dan kecakapan tempurnya di masa depan akan meningkat cukup banyak dengan itu di sakunya. Bahkan kecepatannya pun meningkat. Pemikiran itu sangat menyenangkan Cass. Kembali ke dunia luar, kebisingan memenuhi telinganya. Perasaan akrab kembali padanya, dan dia perlahan pulih dari euforia. Cass adalah salah satu yang kuat, jadi dia perlu mempertahankan citra itu. Baginya, prajurit biasa bahkan tidak layak menyeka sepatunya. Karena dia kuat, dia tidak boleh menunjukkan citra dirinya yang terlalu gembira. Dia harus menjaga citranya. Tidak peduli betapa bahagianya dia perlu menjaga citra menyendiri sehingga semua orang akan merasakan betapa mengesankannya dia. Kasus keluar. Jimmy, lihat, ada suara dari jauh. Cass menoleh dan melihat Jimmy berdiri di kejauhan, menatapnya dengan cemberut. Cass juga mengernyit, menunjukkan ekspresi tidak senang di wajahnya. Tentu saja Jimmy juga harus menjaga citranya, tapi kenapa Jimmy memandangnya seperti itu? Juga, di mana anak nakal itu? Kenapa dia tidak melihat pria itu? Dia memberitahu Jimmy untuk mengawasi pria itu sebelum dia memasuki Cloud Valley, dan dia akan memastikan bocah itu membayar iurannya begitu dia keluar dari Cloud Valley. Dia ingin hooligan itu membayar mahal dan mengetahui konsekuensi melawan benua Swelling Tide. Bab 3627. Cass kesal saat dia mengingat wajah Jack. Dalam kesabarannya, dia hanya ingin melihat pria itu lagi. Pada saat itu, Jimmy bergegas menuju Cass dengan ekspresi cemas di wajahnya. Cass mengerutkan kening, merasa ada yang salah dengan ekspresi Jimmy. Mungkinkah sesuatu telah terjadi? Pada saat itu, dia tidak dalam kondisi yang baik. Meskipun dia telah mendapatkan banyak, dia telah menggunakan seluruh energinya yang sebenarnya. Dia merasa seperti hampir tidak menjaga dirinya berdiri tegak. Jimmy tahu bahwa Cass berada dalam kondisi yang lebih lemah dan menelan apa yang akan dia katakan. Dia mengulurkan tangan untuk mendukung Cass, tetapi Cass tidak peduli tentang itu pada saat itu. Dia mengerutkan kening dan bertanya, di mana pria itu? Di mana pria bertopeng itu? Jangan bilang dia kabur. Tidak bisakah kau melakukan sesuatu yang sederhana? Cass benar-benar marah. Jika pria itu kabur, dia tidak akan melepaskan Jimmy dengan mudah. Lagi pula, Jack telah menghina dan mempermalukannya di depan umum. Tidak hanya itu, Jack juga mengejek seluruh benua Swelling Tide. Pria itu akan membayar harga yang mahal untuk pelanggarannya, dan dia akan memastikannya, atau kemarahannya tidak akan padam. Bibir Jimmy menegang. Dia telah dimarahi oleh Cass saat dia keluar. Dia merasa kesal, tetapi dia tidak berani mengatakan apa-apa. Lagi pula, keterampilan Cass ada di sana untuk dilihatnya, dan Cass adalah muridnya juga. Tidak peduli apa, dia tidak bisa membalas. Cass semakin marah saat melihat Jimmy tidak menjawab. Cass menggertakkan giginya dan berkata, bicaralah. Apa yang terjadi? Kenapa hanya kamu yang ada di sini? Kemana bocah itu pergi? Jimmy menarik napas dalam-dalam. Dia tidak hilang. Aku hanya tidak bisa menahannya di sini. Ketika dia mengatakan itu, Jimmy merasa berada dalam posisi yang sulit. Segalanya sudah maju ke tingkat ini, dan dia merasa sangat tidak berdaya. Dia merasa tidak ada yang bisa dia lakukan. Bukannya dia bisa dengan paksa menghentikan Jack memasuki Cloud Valley juga tidak bisa mengikuti Jack masuk. Lagi pula, begitu seseorang memasuki Cloud Valley, mereka akan dikirim ke tempat yang terisolasi. Mereka tidak bisa mengganggu satu sama lain dan dia tidak mungkin mengikutinya, jadi dia hanya bisa melihat saat Jack memasuki Cloud Valley, tidak bisa berbuat apa-apa. Cass tidak tahu apa yang terjadi, jadi dia semakin marah ketika mendengar apa yang dikatakan Jimmy. Apa maksudmu, kamu tidak bisa menghentikannya? Bagaimana itu bisa terjadi? Tanda seru. Bahkan jika kamu tidak bisa menyerangnya, kamu bisa saja mengikutinya. Kamu bisa meminta seseorang melapor kepadaku setelah itu. Orang ini tidak akan aku tidak punya nyali untuk keluar dari Cloud City. Tidak ada peraturan di luar kota. Jika dia pergi, dia akan jatuh ke tangan kita. Jimmy menggelengkan kepalanya saat ekspresinya berubah. Rasanya seperti apapun yang dia katakan akan salah. Lagi pula, Cass tidak melihat apa-apa.
Bagi Cass, Jack adalah semut tidak penting yang baru saja menyombongkan diri. Tanpa aturan yang berlaku, dia akan menyerang Jack. Jimmy menghela napas tak berdaya. Bukan begitu, dia tidak meninggalkan tempat ini, tapi aku juga tidak bisa mengikutinya. Cass bahkan lebih bingung dengan kata-kata itu. Jika ada, kata-kata Jimmy hanya membuatnya bingung. Apa yang sebenarnya terjadi? Pada saat itu, Cass telah kehilangan semua kesabarannya. Bab 3628. Cass menegakkan tubuhnya dan mengerutkan kening, berkata dengan dingin, apa yang terjadi? Berhenti berbelit-belit dan ceritakan semuanya padaku. Bibir Jimmy berkedut saat dia mencoba mencari tahu apa yang harus dikatakan setelah itu. Dia berkata tanpa daya, setelah Anda memasuki Cloud Valley, orang itu pergi untuk menantang arai pembunuhan ilusi. Saya bersamanya untuk melihat hasilnya, tetapi dia bertanya apakah saya ingin bertaruh melawannya. Kami berdua akan bersaing untuk melihat yang membutuhkan lebih sedikit waktu. Jimmy hanya malu dengan hal-hal yang dia katakan, tapi harus mengaku. Dia tidak ingin Cass mengetahuinya dari orang lain, jadi lebih baik baginya untuk menjelaskan semuanya. Cass berkata dengan tatapan jengkel, apa? Orang itu ingin bertaruh melawanmu. Bukankah dia terlalu melebih-lebihkan dirinya sendiri? Dia pikir dia siapa? Arai ilusi pembunuhan bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilewati. Dia bahkan berpikir dia lebih cepat darimu. Sungguh lelucon. Cass bingung dengan apa yang dikatakan Jimmy, benar-benar bertanya-tanya apakah Jack tertipu. Semua yang pria itu lakukan sepertinya semakin gila dari menit ke menit. Itu adalah satu hal untuk dibanggakan, tetapi dia bahkan bertaruh melawan Jimmy. Sepertinya dia mengira dia adalah pejuang yang kuat yang bisa melewati segalanya. Cass merasa lebih geli saat dia mendengarkan. Jika pria itu ada di depannya pada saat itu, dia pasti akan diejek dengan kejam. Namun, ada sesuatu yang terasa pada Cass. Dia memperhatikan bahwa ekspresi Jimmy kaku. Haruskah Jimmy tidak menertawakan si bodoh itu bersamanya? Mengapa Jimmy terlihat begitu bermasalah? Kasus mengerutkan kening. Dan apa yang terjadi? Ada apa dengan ekspresi itu? Apakah pria itu mengatakan sesuatu untuk mempermalukanmu lagi? Itu pasti itu, bibir idiot itu hanya memuntahkan racun. Bahkan ketika Cass membantahnya, dia sendiri hampir tertabrak. Kata-kata orang itu sangat berbisa. Apakah Jimmy akhirnya mempermalukan dirinya sendiri di depan semua orang? Jimmy menarik napas dalam-dalam, tampak seperti dia telah mengumpulkan tekadnya. Dia memang mempermalukanku, tapi pada akhirnya dia menang. Apa? Cass praktis meneriakkan itu. Matanya membelalak tak percaya, bertanya-tanya apakah dia salah dengar. Apa yang dikatakan Jimmy? Orang itu menang. Bagaimana itu bisa terjadi? Cass menarik napas dalam-dalam sambil memegang lengan Jimmy. Apa maksudmu, dia menang? Apakah dia lulus? Jimmy mengangguk. Tidak peduli seberapa enggan dia mengatakannya, dia harus melakukannya. Dia mendorong kembali ketidakpuasan di hatinya. Dia menang. Dia lebih cepat dariku. Dia melewati 6 tahap dan mendapatkan pas masuk lembah. Aku tidak bisa mengikutinya. Kamu juga tahu ini. Di Cloud Valley, kita akan berpisah menjadi ruang terpisah bahkan jika aku masuk, aku tidak akan bisa mengikutinya. Dia saat ini berada di Cloud Valley membentuk avatar dunianya. Setiap kata Jimmy terasa seperti sambaran petir bagi Cass. Dia tidak percaya apa yang dia dengar itu benar. Bocah yang hanya memiliki kompatibilitas 20% itu lulus lebih cepat daripada Jimmy. Bab 3629. Terlepas dari pengakuan Jimmy, Cass merasa itu terlalu nyata. Bagaimana? Siapa pria itu? Pria itu hanyalah pria tidak penting di mata Cass. Yang dia tahu hanyalah menyombongkan diri. Cass menarik napas dalam-dalam. Dia merasa matanya akan terbakar. Ceritakan semuanya lagi. Jimmy tidak bisa berbuat apa-apa selain mengulangi semuanya. Cass akhirnya yakin bahwa dia tidak mendengar apa-apa, bahwa semua yang dia dengar memang benar. Dia menggertakkan giginya saat matanya melebar karena marah. Dia merasa seluruh tubuhnya terbakar. Pria yang muncul entah dari mana itu menyebabkan dia kesulitan di setiap depan. Dia menjadi semakin merepotkan juga. Cass mengira dia hanya akan ditangani dengan mudah, tetapi dia sebenarnya sangat kuat. Bahkan lebih kuat dari Jimmy. Jimmy mengerutkan kening saat dia meraih lengan Cass. Kasus, kita harus melupakan hal lain untuk saat ini.
Hal utama yang harus kita lakukan adalah fokus mencari cara untuk menyingkirkan orang ini. Dia adalah benih bencana dan musuh. Selama dia mendapat kesempatan, dia akan membalas dendam pada kita. Kita tidak bisa memberikan itu padanya, kesempatan. Mata Cass berbinar. Jimmy benar, orang ini akan membawa bencana. Mereka tidak bisa membiarkannya tetap hidup. Kasus diperlukan untuk merencanakan semuanya dengan benar. Dia membutuhkan rencana yang sempurna untuk memastikan orang ini terbunuh di Cloud City. Saat itu, Jack telah menyelesaikan 94 segel di Cloud Valley. Ruang tidak memiliki malam atau siang, dan dia tidak memperhatikan berlalunya waktu. Dia tidak tahu sudah berapa lama berlalu dan hanya fokus untuk terus membentuk segelnya. Untungnya, dia menggunakan teknik peringkat Dewa Badai, yang membuatnya lebih mudah untuk mengontrol energinya. Dia juga memiliki begitu banyak pengalaman dengannya, sehingga dia dapat dengan cepat mengidentifikasi kesalahan apapun. Melalui kerja kerasnya yang terus-menerus, tidak ada satupun segel yang cacat. Setelah waktu yang tidak diketahui berlalu, segel terakhir selesai. Pada saat itu, Jack memiliki 96 segel avatar yang bersinar dalam cahaya keemasan samar di dalam dirinya. Jack menarik napas dalam-dalam, akhirnya membuka matanya. Setelah semua kerja kerasnya, avatar dunia yang dia bentuk hampir sempurna. Avatarnya mampu melepaskan kekuatan penuhnya. Dia akhirnya bisa keluar. Jack perlahan bangkit, tetapi pada saat itu, tulangnya mengeluarkan suara patah. Setelah duduk untuk waktu yang lama, tubuhnya benar-benar kaku. Jack menyeringai. Setelah bekerja sangat keras selama beberapa hari terakhir, dia akhirnya mendapatkan hadiahnya. Avatar dunia dengan teknik peringkat Dewa Badai berarti dia praktis tidak terkalahkan di dunia berputar. Begitu dia meninggalkan Cloud Valley, Jack akhirnya menyadari bahwa pintu masuk dan keluar berada di tempat yang sama. Kebisingan memenuhi telinganya sekali lagi, dan Jack merasa seperti baru saja kembali ke peradaban. Ada kerumunan besar di depannya ketika semua orang berbicara tentang perintah yang mereka ambil dari Killing Illusion Array, meratapi kegagalan mereka. Semua itu tidak ada hubungannya lagi dengan Jack. Dia telah melewati langkah itu, pindah ke tahap berikutnya. Jack tersenyum sambil membuang semua pikiran itu ke samping. Tujuan berikutnya adalah medan perang kabut. Dia tidak tahu apakah orang-orang itu akan menunggunya di sana. Saat pikiran itu terlintas di benaknya, suara yang tidak baik terdengar. Jack berbalik dan melihat wajah yang dikenalnya. Ada Cass, dengan Octavius dan Jimmy di belakangnya. Bab 3630. Bukan hanya 3 wajah yang dikenal itu. Setelah diperiksa lebih dekat, ada prajurit lain dari benua Swelling Tide di belakang mereka. Mereka bertiga berjalan ke arah Jack, menghalangi jalan Jack. Jack menyeringai mendengarnya, dan dia bertanya-tanya apakah ada yang menjaganya dari atas. Dia baru saja bertanya-tanya berapa banyak usaha yang diperlukan untuk menemukan orang-orang itu, namun di sanalah mereka, menunggunya dan bahkan menghentikannya dalam perjalanan. Cass menatap Jack dengan ekspresi yang tidak lagi menghina. Itu adalah tampilan yang rumit dan serius, seolah-olah Jack adalah orang yang berbeda. Cass menarik napas dalam-dalam. Apakah kamu masih ingat apa yang kamu katakan sebelumnya? Jack mengangguk. Tentu saja dia melakukannya, dan sangat jelas pada saat itu. Apakah kalian semua berencana bergabung dengan medan perang kabut bersamaku? Cass menyipitkan matanya saat dia memberi Jack sekali lagi. Sebenarnya, dia mencoba melihat bagaimana reaksi Jack terhadap mereka semua. Mereka menunggu di sini karena mereka ingin ambil bagian dalam medan perang kabut, menggunakan kesempatan untuk melenyapkan ancaman. Mereka telah mengumpulkan semua yang terkuat untuk menghadapi Jack bersama. Dia mengira Jack akan tahu bahwa dia sedang menunggu Jack di sana bersama semua orang itu. Haruskah Jack tidak takut pada saat itu? Kenapa dia malah terlihat bersemangat? Seolah-olah mereka tidak penting sama sekali. Ekspresi Cass menjadi gelap. Dia tahu betapa kuatnya Jack, dan dia tidak bisa lagi menertawakannya karena dia bodoh dan bodoh. Sepertinya Jack sangat percaya diri. Bahkan setelah melihat mereka semua bekerja sama, Jack tidak terlihat takut sama sekali. Sepertinya dia mungkin berhasil membentuk avatar dunia di Cloud Valley juga, dan hanya pemikiran yang membuat Cass frustrasi. Semakin kuat Jack, semakin khawatir Cass. Cass ingin membunuh Jack secepat mungkin. Cass mencemooh dan berkata, kamu sama sekali tidak terlihat takut.
Meskipun hanya ada 20 peserta di medan perang kabut, ada banyak dari kami dan hanya satu dari kamu. Apakah kamu tidak takut sama sekali? Apakah kamu begitu percaya diri untuk menghadapi begitu banyak dari kita? Sebenarnya, dia seharusnya tidak menanyakan itu. Bagaimanapun, mereka memiliki keuntungan. Jika dia menanyakan itu, mungkin saja Jack akan pergi begitu saja dan tidak memasuki medan perang kabut bersama mereka. Tidak akan ada yang bisa mereka lakukan tentang itu. Lagi pula, mereka tidak bisa bertarung di sini juga tidak bisa memaksa siapapun ke medan perang kabut. Namun, Jack terlihat sangat geli, dan Cass benci menghadapi ekspresi percaya diri seperti itu. Jack menyeringai ketika dia melihat kelompok Cass yang terdiri dari 3 orang dan yang lainnya di belakang mereka. Mereka semua tampaknya prajurit yang di atas rata-rata, tapi Jack tidak peduli sama sekali. Dia mengangkat alis. Kamu berharap aku takut pada kalian? Kamu tidak layak. Ucapan Jack mirip dengan tamparan di wajah mereka, dan ekspresi mereka berubah dengan cepat. Apa yang orang itu katakan? Mereka tidak layak. Itu adalah penghinaan langsung terhadap kehormatan mereka. Tidak satu pun dari mereka bisa tetap tenang. Octavius bergegas maju, memelototi Jack dan tampak seperti ingin mencabik-cabik Jack. Apa katamu? Kami tidak layak. Apa menurutmu kami tidak bisa membunuhmu dengan jumlah kami? Kamu pikir kamu ini siapa? Bahkan dewa akan tunduk pada kita semua. Bersambung.